Tapi karena mereka tiap hari berusaha di situ, kemudian dia takut akan threat yang datang gitu. Ada ancaman, bahkan pernah dibawain parang katanya. Serius? Nggak ada yang berani katanya kan ngusir. Kalau kau berani, saya cium tangan kau, dia bilang. Lihat ya, dia bilang. Jadi YouTube ini tayang gitu. Mas Wawan ditanya, oh itu dia bapak itu yang ngusir kita gitu. Memang tantangannya cukup berat. Di awal kami merintis ini datang anak-anak, habis bertanya-tanya, yang ditanya apa? Kami dapat apa? Nah ini yang Sudah ada yang saya dengar menjadi kurir. Maksudnya? Kurir, Mas. Kurir apa nih? Oh. Kamu nggak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Mas Wawan dan juga Pak Amri. Tepuk tangan. Oke. Ini Mas Wawan dari LPA Lombok Tengah, ya? Ya, benar. Oke, Pak Amri dari ITDC. Pari Wijaya dari TDC. Pak Fahri. Ya, Pak Pari. Oh ya, Pak Pari, sorry. Oke, ini kita bahas soal kalau mau saya bilang ini sebenarnya udah lama sih ya. Ini tuh terjadi gitu ya, karena ini jadi perhatian juga, kayak perhatian dari kita warga lokal, terus perhatian dari masyarakat di luar juga tentang anak yang berdagang asongan. Gitu. Jadi di lapangannya yang terjadi di situ ya, di kawasan KK Mandalika itu ya. Kan kita tahu bahwa di sana itu adalah ya kawasan ekonomi khusus. Jadi perhatian serius dari negara, perkembangannya dan sebagainya, tapi ternyata di balik perkembangan yang cukup besar ternyata ada sisi lain yang emang ini perlu diperhatikan, salah satunya tentang anak gitu ya. Ini gimana? Ini dari kita ke Mas Wawan dulu deh ya. Ya, boleh. Ke Mas Wawan dulu ini tentang kasus ini gitu. Kalau misalnya dari sejak ibaratnya gini, dari sejak Mandalika disahkan gitu ya, jadi KEK gitu atau mungkin sebelumnya, itu gimana? Udah terjadi atau emang gimana untuk anak ini? Ya, jadi itu sudah terjadi. Jadi terutama sejak KEK ini develop ya, Ya. istilahnya berkembang, itu ibarat apa ya, ada keramaian di situ. Jadi anak-anak ini lebih banyak yang ke sana gitu. Oke, berarti ini kayak misalnya proses berdagangnya ini apa emang karena mereka emang ingin begitu atau gimana gitu maksudnya? Mereka emang mau berdagang atau gimana? Ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah, itu kami bekerjasama dengan kebetulan diinisiasi oleh ada yayasan namanya Gugah Nurani Indonesia. Oke. Itu bekerjasama dengan teman-teman di ITDC. Itu kita keroyokan beberapa teman-teman itu melakukan assessment, Mas. Jadi kita assessment anak-anak ini. Nah, untuk assessment ini sendiri pun kita perlu trik ya. Karena mereka kan sibuk jualan, jadi gimana caranya kita kumpulin dulu mereka. Kita bikin sesuatu yang menarik dulu. Akhirnya kita berhasil ngumpulin adik-adik ini, difasilitasi oleh teman-teman di EDC waktu itu. Jadi kita dikasih ruangan yang cukup nyaman waktu itu di pinggir pantai. Jadi kita kumpulin. Nah, di situ kita lakukan pendataan pelan-pelan. Jadi bungkusnya nggak kayak pendataan. Jadi sambil ngobrol, bermain. gitu ya. Tapi di situ kita gali nih. Nah, ternyata hasil assessment kita waktu itu kita bisa klasifikasikan adik-adik ini. Yang pertama itu berasal dari satu desa yang sama, begitu mereka. Yang kedua, mereka ini dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama memang mereka ini adalah tulang punggung keluarga. Yang pertama, jadi si adik ini dia yang cari uang untuk keluarganya begitu. Jadi bisa dikatakan dia tinggal sama neneknya atau pamannya, dan orang tuanya ini biasanya nggak ada. Nggak adanya pun bermacam-macam. Oke, entah meninggal atau mungkin divorce atau mungkin keluar negeri gitu Yes. ya. Nah, yang kedua jenisnya itu orang tuanya ada. Jadi kadang mereka dianterin sama orang tuanya, intinya disuruh bekerja Oh, oke. oleh orang tuanya. Ya kita ditanya orang tuanya mana, Dek? Itu lagi nongkrong di pojok. Atau itu masih di rumah lagi ngopi. Nah, yang nganterin tadi siapa? Diantarin pagi-pagi atau diantarin sore sama bapaknya lah, sama ibunya, atau sama pamannya begitu.
Nah yang kedua ini dia yang disuruh bekerja. Oke. Nah yang ketiga itu memang ikut-ikutan gitu. Oke, ikut temennya berarti ya. Ya ikut-ikutan temannya untuk alasannya ya lihat-lihat keramaian, mau ngomong sama turis begitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segi belajarnya sendiri sih bagus sih Mas. Dalam arti akademik gitu ya atau gimana maksudnya? Iya kalau dari segi skill sebenarnya bagus. Jadi mereka rata-rata anak-anak ini memang punya skill yang bagus ya di speaking di Inggris terutama. Bahkan ada yang Russian, Jepang juga. Bahasa ya berarti Bahasa ya. Cuma mereka ini efeknya kadang mereka ada yang ninggalin sekolah gitu kan. Oke. Bahkan temuan kita akhir-akhir ini sampai ada yang dini hari begitu. Berjualan, ada yang pulang malam begitu kan, ada yang kadang tidur di sana di kawasan wisata. Mungkin teman-teman di sini yang sering pernah pulang malam dari daerah Mandalika gitu, daerah Kute gitu, mungkin sempat berjumpai anak Onceng-Onceng 3, Onceng 4 pulang malam begitu Mas. Karena kemarin waktu minggu, saya lupa ya, antara minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu ya, saya habis dari Kute gitu sama anak sama istri, pulangnya sekitar jam 9 gitu. Nah ngelihatlah ini nih anak-anak nih bocil-bocil ya usia-usia mungkin SD kelas 5, kelas 6 lah gitu ya kurang lebih ya. Gonceng 3 gitu bawa dagangan dan saya mikir nih kok masih ada ya gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol ternyata itu masih ada. Dan bahkan Mas Wawan bilang itu masih pagi Mas gitu. Iya, masih pagi. Itu berarti mereka baru mau berdagang berarti ya. Baru berdagang sesi malam. Oke. Yang paling pagi yang pernah saya ketemu itu jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Berarti itu nggak sekolah berarti ya jadinya. Bisa dikatakan iya, tidak sekolah. Oke. Ini kalau dari data ini berapa tahun nih pendataan ini berarti kurang lebih? Kalau kita waktu itu dari 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun begitu. Tapi kita belum memperbaharui lagi. Dulu sekitar 30 sampai 40 anak yang kita data. Sekarang berkembang, lebih banyak lagi. Oke. Berarti makin tumbuh berarti ya. Tumbuhnya makin banyak berarti ya. Ya, tidak hanya perkara istilahnya isu tentang jam malamnya Mas ya. Jadi yang sekarang kita lihat juga metode mereka berjualan ini bikin orang tidak nyaman gitu yang pertama. Pertama memang bukan usianya mereka untuk bekerja. Iya. Hanya sekedar belajar oke lah. Cuma kan ada waktunya dan memang harus ada arahan gitu kan. Ada bimbingan. Nah, ini sekarang cara mereka berjualan ini sudah menuju ke istilahnya pemaksaan ya. Terutama keterangan kemarin cerita langsung dari Pak Pari juga yang melihat langsung waktu itu. Nah, kita juga teman-teman yang sering di sana pasti akan melihat itu. Nah, bagaimana perspektif teman-teman nanti pendapat teman-teman turis pelancong karena sudah jadi apa istilahnya Pak Mandalika ini Ki? Proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional gitu kan. Jadi apakah tidak ada yang memperhatikan begitu? Ya, oke. Nah, ini kan ada Pak Pari ya. Ini selaku ibaratnya di sini selaku pengelola ya. Ya, kurang lebih itu ya. Badan Usaha Pengelola dan Pengembang Kawasan Oke, untuk penguasaan kawasan ini. Ini kan ada di wilayahnya dari ITDC ini. Ini kan saya juga sempat baca-baca juga kan kayak misalnya ITDC bekerja sama dengan NGO ya, NGO untuk urusan ini. Itu gimana? Selama beberapa tahun ini apakah itu masih terus di ini atau mungkin kasusnya makin turun kah atau mungkin justru malah makin banyak kah dari temuannya ITDC gitu? Terima kasih. Di ini aja Pak, maaf di mic-nya ditarik aja duduknya ini. Dari ITDC sendiri sebagai salah satu anak usaha BUMN, kami sebagai BUMN itu memiliki peran sebagai agent of development. Bagaimana kehadiran kami di Lombok Tengah, Mandalika ini maupun di Provinsi NTB ini dapat memberikan impact bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, kami mendata permasalahan ini sudah sejak lama. Tentu hal ini sudah kami sinkronkan, kami koordinasikan, kami bahas bersama dengan pemerintah daerah, provinsi, sampai pun pemerintah pusat. Dan salah satu strategi kami juga untuk mempercepat hal tersebut adalah menggandeng salah satu yaitu gagasan Gagah Nurani Nusantara ini, di mana kami melakukan asesmen tadi yang disampaikan. Kami melihat apabila hal ini terus terjadi di kawasan kita tentu akan berimbas pada
pertama generasi ke depan kita untuk penyiapan menyongsong tumbuhnya kawasan ekonomi ini akan hilang, kesempatan mereka untuk belajar, kesempatan mereka untuk bermain dan tumbuh berkembang seperti layaknya anak-anak Indonesia pada umumnya. Dengan hal tersebut kami menginisiasi program ini, Mandalika Child Learning Center ini, di mana di sana kami inisiasi sebuah program yang dapat mengajak anak-anak kita untuk bermain, belajar. Di sana akan diberikan pengetahuan, edukasi tentang apa sih hak-hak anak itu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga mereka akan dapat tumbuh di sisi selain mereka sekolah di pendidikan formal, mereka juga mendapatkan pendidikan informal di luar jam sekolah. Nah, di sana tujuan kami adalah mengalihkan konsentrasi mereka agar dapat tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga anak-anak yang kita bina ini ke depannya bisa menjadi penerus untuk melanjutkan pengembangan kawasan Mandalika ini. Dimana kalau kita bicara pengembangan kawasan pariwisata itu bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Jangka panjang, ya. Dan juga mencakup banyak ya, bukan hanya sekedar landscape-nya dan lain sebagainya, tapi kehidupan sosial, struktur sosialnya pun juga harus berkembang kan. Ketika kita bicara pariwisata adalah community based, maka masyarakatnya juga harus meningkat dari sisi pendidikan, sisi pengetahuannya agar dapat mengimbangi kecepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan investasi di kawasan dengan kesiapan SDM. Nah, melalui MCLC inilah kita menginisiasi hal tersebut. Hal ini juga kami koordinasikan, kami sondingkan dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat juga, di mana tidak hanya pemerintah pusat, Kementerian BUMN sebagai yang menaungi kami dan juga BUMN lain, dalam hal ini juga Danantara, ini juga kami ajak bersama-sama menggandeng program ini untuk bisa menjadi tumbuh berkembang dan bisa kita besarkan bersama untuk mengedukasi anak-anak kita. Oke. Berarti ini yang sekarang yang tertangkap itu apakah dari program yang sudah dibangun gitu ya. Ini kan ada LPA gitu ya. LPA yang ibaratnya langsung terjun ke lapangan, surveinya, mencari datanya gitu. Berapa tahun perkembangannya ini gimana dari tangkapannya ITDC? Dari Monep yang kita laksanakan setiap bulan bersama Yayasan Gagah Nurani Nusantara Indonesia ini sangat baik. Jadi sudah mulai ada inisiatif tidak hanya dari masyarakat ataupun anak-anak yang berusaha atau melaksanakan praktek berjualan ini, tetapi juga anak-anak di sekitarnya juga saling mempengaruhi. Mereka juga datang untuk belajar, tetapi memang tahap demi tahap harus kita lakukan. Jadi kita juga melakukan dari semua sisi. Tumbuh kesadaran dari mereka, kita juga melakukan penjemputan dalam hal ini mengajak juga mereka untuk bisa bergabung di MCLC ini. Tentu dampak dari apa yang kita lakukan di MCLC ini sangat baik sekali. Masyarakat sudah mulai sadar, baik itu orang tuanya mau mengantarkan, mau nunggu juga, mau melihat perkembangan. Malah kalau pada waktu libur misalnya tidak ada kegiatan, malah mereka bertanya kapan ini akan dilanjutkan lagi ya. Itu hal yang positif yang kami lihat. Ada respon positif ada ya respon dari positif. orang tua ya. Oke. Tapi tentu hal ini terus kami sounding, kami promosikan untuk didengar oleh semua pihak. Lebih banyak lagi anak-anak ini menumbuhkan kesadaran mereka untuk secara sadar ikut berpartisipasi di dalam kegiatan MCLC ini. Karena programnya juga kami tingkatkan, skalanya juga kami besarkan. Tidak hanya di MCLC ini juga, ITDC melalui InJourney Group kita juga punya program InJourney Hospitality House Training. Nah, ini juga kita kembangkan konsep-konsep hospitality juga kepada anak-anak, kepada generasi muda, pemuda dan juga orang tuanya sendiri untuk bisa menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya perlindungan anak, pentingnya hospitality, pentingnya rasa aman di destinasi wisata, sehingga percepatan pertumbuhan pengembangan kawasan pariwisata ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke. Tapi ini sebelumnya, sorry, mau minum apa? Kopi? Ini kosong nih soalnya nih. Kenapa kopi? Ikut aja saya, Mas. Pak, apa nih? Ya, menyesuaikan. Boleh dong pesenin kopi 3.
boleh minta tolong di Mama ya. Oke. Nah ini eh, berarti kan gini, ini kan setiap program yang kita bangun itu kan pasti kan nggak gampang ya. Pasti ada aja yang rebel-rebelnya gitu kayak gitu. Ini kalau ditemuan di lapangan gitu kayak misalnya kayak Mas Wawan sama Pak Pari gitu. Apa ada nggak sih warga yang kayak misalnya menolak itu atau ada yang jadi kompor-kompornya kayak gitu. Itu ada nggak sih ditemuin kayak gitu? Ya, Mas Wawan dulu. oke. Jadi kayak seperti orang bijak bilang, semua perbuatan baik itu tidak selalu disambut dengan baik, gitu kan. Jadi contohnya kayak adik-adik ini. Jadi dulu saya pernah dengar cerita aja dari teman-teman beberapa pengusaha ya yang ada di situ, terutama yang bule-bule nih. Dia sempat dulu menginisiasi, jadi teman-teman ada ekspat-ekspat di situ. Adik-adik stop jualan, kita beli gitu kan. Kita yang tampung gitu. Tapi jangan jualan gitu kan. Tapi ternyata apa? Orang tuanya yang marah. Oh, oke. Oke, karena mereka pendapat bahwa lebih banyak dapatnya kalau dia pergi keliling begitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang saya bilang tadi saya pernah jumpain dia di jam 3, jam 2 malam. Nah, di tempat atau bilang aja tempat mereka waktu itu saya ketemu ke sebuah kafe gitu ya. Saya datangin ownernya, saya cari ownernya. Om, ini kok anaknya dikasih masuk sih ke sini gitu kan, ke kafe. Ini kan udah jam dini hari, saya bilang. Saya takut, Bang, dia bilang. Nanti ada yang marahin saya, dia bilang. Oh, oke. Berarti penolakan itu langsung ya berarti ya gitu. Langsung direct. Dari orang tuanya langsung ya. Malah saya pernah dengar cerita, Pak, yang di sebuah minimarket atau tempat pembelanjaan tuh. Oke. Itu ada security yang sempat mengamankan adik-adik itu, malah security-nya yang bentrok gitu. Sama warga? Bukan. Sama orang tua? Sama orang yang bawa anak ini. Oh, oke. Itu entah orang tuanya, entah pamannya atau sepupunya lah. Pokoknya intinya apa urusanmu nyampurin urusan anak-anak ini gitu kan. Mereka lagi cari duit, mereka lagi belajar. Ngapain diurus aja urusanmu begitu kan, intinya begitu. Jadi itu yang terjadi, Mas. Oke. Berarti ini kalau misalnya dibilang ini berjaringan gak sih? Bisa dikatakan ada jaringan. Oke. Jadi yang seperti saya di awal tadi, Mas, ini dari satu desa yang sama gitu kan. Jadi mereka saling kenal gitu satu sama lain. Mau disebut desanya? Oke. Saya disebut. Saya sebut ya. Oke. Ya. Silakan lanjut. Ya, jadi dari yang berjualan juga saya pernah tanya kan, tempat yang miliki kafe nih. Kenapa mereka nggak dia berhak kan untuk menolak begitu kan? Menolak. Iya dong. Bocil-bocil jarang masuk. Iya, gitu ini kan? itu tempat dewasa gitu, Tempat bukan dewasa. Dan ini udah jam larut gitu. Tapi karena mereka tiap hari berusaha di situ, kemudian dia takut akan treat yang datang gitu. Ada ancaman, bahkan pernah dibawain parang katanya. Serius? Sampai segitunya berarti sampai segitunya. Jadi kan pada awalnya kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang peduli ya, saya bilang kan. Kok ini boleh ya, ini boleh anak-anak keliaran gitu kan. Karena memang ternyata setelah saya lakukan tanya-tanya lah ya, survei lah gitu. Pura-pura jadi turis gitu kan. Iya. Pura-pura jadi turis. Pasti ada pertanyaan lagi, dari mana Mas gitu kan, tanya saya balik. Oh, saya pelancong saya, bla 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 bla. Jadi ternyata mereka dapat ancaman itu, Mas, salah satunya. Oke, yang pemilik usaha pemilik usaha dapat ancaman gitu kan, atau tekanan begitu. Jadi itu yang membuat mereka takut. Nah, sekarang teman-teman ini juga mau kemana ngelapornya, teman-teman yang punya usaha ini. Kemana nih saya mau istilahnya mengadu gitu kan. Nah, saya sempat waktu itu melakukan pengusiran, Mas, sebagai LPA. Waktu itu nggak pakai uniform sih, cuma secara personal. Ada 10 anak waktu itu yang kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Itu sekitar jam 2.30 kejadiannya. Saya tarik 10 orang. Nah, anak-anak ini ternyata bisa speak up dia. Pinter ngelawan gitu kan. Padahal saya analisis, saya perkirakan ya, itu sekitar kelas 4 SD yang paling tua. Yang paling kecil 1 SD. Jam 2.30, Mas.
setengah 3 berarti ya? In the morning. Sampai pagi. Iya. Itu 10 anak. Yang paling tua umur 4 tahun. Nah, yang paling kecil yang saya perkirakan umur kelas 2 1 atau 2 SD lah. 8 tahun sampai. 8 tahun. Jadi kebetulan ada teman, saya tanya di situ ya, dia ada salah satu pengusaha di situ yang berjualan, cuma waktu itu lagi nongkrong. Bro, kok kau biarin nih anak-anak gitu kan? Nggak ada yang berani, katanya kan ngusir. Kalau kau berani, saya cium tangan kau, dia bilang. Lihat ya, dia bilang. jadi kayak ibarat ada percakapan santai gitu. Ya benar, karena kenapa tidak gitu kan? Ya udah, saya anak-anak saya tarik, adik-adik keluar sekarang jam berapa? Wah kakak, saya mau belajar bahasa Inggris, saya mau jualan gitu kan. Dek, ini udah jam berapa? Ayo pulang. Akhirnya mereka ngeyel, akhirnya saya sedikit keras. Saya hitung sampai 10, kalau nggak keluar saya tangkap kalian semua. Nah, cuma gertakan kan. Akhirnya mereka keluar sambil menggerutu, Pak. Keluar, mana yang ngantar kau? Ini. Nah di situ juga saya sedikit berdebat dengan yang ngantar. Mas, ini sudah jam berapa? Mas, mereka lagi cari uang, dia bilang. Dia jawab saya, lagi belajar bahasa Inggris. Ngerti, saya bilang. Saya juga guru, saya bilang. Ini jam berapa? Jam 2.30. Pulang sekarang. Kalau enggak, bapak saya tuntut. Bisa saya tuntut nih, saya bilang. Akhirnya mereka pulang, Mas. Dan mereka merekam wajah saya sampai sekarang. jadi YouTube ini tayang gitu. Mas Wawan ditanya, oh itu dia bapak itu yang usir kita gitu ya. Tapi saya suka dengan kombinasi kita dengan Gugah Nurani Indonesia, terutama karena LPA nggak punya duit. Jadi ada teman dari GN, ada support. Terus ada yang punya tempat juga, Pak Fahri. Jadi melakukan soft approach, Mas. Jadi bagus juga ide dari beliau-beliau ini. Jadi kalau kita bilang stop, langsung direct itu gejolaknya akan makin besar malah ya, makin besar. Iya, jadi ada kompor dan sebagainya di belakang. Jadi melalui dia disediain tempat gitu kan, at least tempat mereka singgah. Oke. Karena memang strategis tempatnya di belakang bazar ya, Pak. Belakang bazar Mandalika itu, teman-teman misalnya ke Mandalika, please go to the bazar, nanti ngelewatin tuh panggung. Di situ di pojok ada Mandalika Learning Center. Nah, di situ nanti adik-adik biasanya kan lewat di situ mau ke pantai lewat bazar dari Central Parkir menuju ke pantai melewati parkir, Plaza bazar, ada Kuta Lane ya, Pak. Kuta Lane masuk. Nah, sambilan adik-adik lewat, ada apa tuh? Ada buku misalnya. Mampir dulu ah. Oh, ada minuman, air putih misalnya sana. Oh, ada permainan sedikit. Jadi paling enggak mereka mengurangi waktunya untuk berjualan gitu kan. Nah, samping teman-teman juga ada yang nyumbang untuk les bahasa Inggris, ada bahasa Perancis. Begitu. Jadi supportingnya GNI sama ITDC ini ya luar biasa begitu. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman yang lain atau mungkin dari instansi atau pihak-pihak yang lain juga ikut bisa. Ini sebelum ke Mandalika Learning Center ya? Namanya Mandalika Child Learning Center. Mandalika Child Learning Center. Child Learning Center. Ini saya penasaran nih. Ini masih mau ke anak-anak ini juga gitu ya. Ada nggak sih mereka kayak misalnya dapat kekerasan gitu dari entah itu dari siapa lah, orang tua atau siapa di belakang mereka yang nyuruh mereka berdagang gitu? Kalau saya lihat langsung sih belum pernah saya lihat langsung sih, Mas. Cuma dari cerita-cerita dari anak-anak yang bercerita langsung gitu kan, ada potensi mereka dapat kekerasan. Jadi soalnya saya pernah dengar mereka kalau nggak datang saya dimarahin nanti. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat ini berpotensi sekali terjadi kekerasan. Tidak hanya dari pihak keluarga mereka atau bilang saja yang nyuruh ya, tapi juga di luaran sana, Mas. Jadi karena mereka sudah sekarang istilahnya ngambil barang misalnya di minimarket, terus minta bule bayarin, begitu, beliin saya nih gitu. Saya nggak mau satu, maunya yang banyak, gitu. Jadi, nah ketika itu dilihat kan bisa menjadi potensi, Mas. Jadi potensi bagi predator oknum bisa menjadiin peluang pintu masuk nih, tinggal dikasih iming-iming nih, tinggal dikasih
istilahnya dibeli-beliin nih ikut. Nah, memang pernah saya dengar ada yang cerita bahwa ada anak yang ikut sama turis gitu, nanti sore pulang gitu, diajak belanja katanya. Oke, ya, yang ngerti maksudnya, Ya, ngeri ya, Mas, ya? ya, maksudnya paham gitu kan. Dunia seperti ini apalagi di Mandalika ini kan udah, ya orang luar banyak datang ya, dengan segala macam culture-nya, dengan segala macam hal yang dia bawa gitu ya, kan tidak menutup kemungkinan nih, ini anak-anak entah itu kita bilang eksploitasi, kekerasan seksual dan sebagainya, itu kan kemungkinan besar akan menghadapi seperti itu dia. Dan sudah ada yang saya dengar menjadi kurir. Maksudnya? Kurir Mas. Kurir apa nih? Oh, serius? Tapi kan saya nggak ada bukti kan. Iya. Cuma tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi saya memang pernah dengar begitu. Isunya pasti ada di sana. Ada. Iya, oke. Istilahnya kami yang sipil istilahnya kan yang modal nongkrong aja gitu bisa dapat tuh infonya gitu loh. Apalagi teman-teman yang sudah emang fokusnya di situ, fokus untuk nanganin itu maksud saya. Oke. Ternyata sampai segitu ya. Bawa kopi nih. Boleh dong kopinya. Oh, ada Mbak Putri nih. Kalau Sengkol masuk kawasan ini enggak? KK juga enggak? Ada sebagian wilayahnya di daerah Tanjung An itu yang menjadi bagian wilayah desa Sengkol. Saya nanya gitu karena dia orang di Sengkol soalnya. Iya. Saya orang Sengkol. Bapaknya orang Sengkol. Kasih. Oke. Saya menghayati peran saya ya. Gak apa-apa, aduh bagus, sering-sering ya. Seneng saya ada ininya. Kayak Makasih Pak Putri. Oke, ini kan ini kalau sampai segitu berarti emang udah ada kemungkinan udah terjadi. Kan udah sempat kesebut ya, udah terjadi, bahkan kurir, bahkan kita nggak tahu lah ini sana jadi korban tindakan kekerasan seksual dan sebagainya itu. Nah ini tangkapan dari ITDC ini kan udah bareng gandeng LPA, gandeng NGO lain gitu kayak GNI ya gitu ya. Itu ada nggak sih prospek yang kelihatan gitu, prospek positifnya gitu dari program yang udah dijalanin itu selama beberapa tahun ini? Tentu ada Mas, sangat signifikan sekali. Jadi memang di dalam kita mengembangkan MCLC bersama GNI dan juga LPA ini tumbuh sudah mulai rasa bahwa mereka ingin, pertama datang saja udah senang kami. Karena itu sebuah antusiasme yang hal positif yang kami lihat. Di samping itu kami juga ITDC di dalam menempatkan atau mengembangkan program MCLC ini juga kami tempatkan di posisi yang strategis. Selain mereka punya plaza untuk bermain, punya ruangan untuk belajar, tetapi mereka juga punya akses menuju ke pantai, dalam hal ini Kuta Line yang juga kami rancang memang sangat ramah untuk anak-anak. Nah di sana kami rancang agar ada interaksi yang positif. Mereka sadar bahwa bermain dan belajar itu sesuatu yang penting. Nah ini tentu hal positif ini terus kami dorong dengan pengembangan fasilitas yang ada di MCLC itu sendiri. Jadi anak-anak ini mulai datang, mulai melihat-lihat dulu. Memang tantangannya cukup berat. Di awal kami merintis ini datang anak-anak, habis bertanya-tanya, yang ditanya apa? Kami dapat apa? Nah ini yang menarik ya. Udah mulai materialistis ya. Awalnya gitu. Setelah kami sampaikan bahwa di sini adalah arena bermain, terus arena untuk belajar, menambah edukasi tentang hospitality. Nah mulai mereka sadar. Nah memang pengaruh dari lingkungan juga sangat mempengaruhi sekali. Bisa ke arah mereka positif untuk ikut MCLC, bisa juga menarik yang sudah ada di dalam. Nah ini sebuah tantangan yang memang harus kita carikan solusi bersama. Ketika kami pertama kali datang, baik itu sebelum MCLC ada maupun setelah MCLC ada, kami juga mereview anak-anak yang ada di dalam, tetapi juga mereview anak-anak yang belum masuk. Ternyata yang cukup mempengaruhi adalah kenapa mereka masih melaksanakan praktek berjualan ini adalah pertama dari tadi tuntutan keluarga yang kedua adalah mereka sendiri punya target. Tahun 2020 kami lakukan survei apa yang mereka mau beli, handphone. Setelah itu menginjak lagi
membeli iPad. Selanjutnya lagi akhir-akhir ini membeli sepeda motor listrik. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita ketika mengajak mereka ikut MCLC. Tetapi anak-anak di MCLC ini juga sendiri pertumbuhannya juga sangat baik. Mereka jadi sadar apa yang akan menjadi haknya mereka sebagai seorang anak, di mana mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan bermain. Nah, ini yang terus kami kembangkan. Di samping itu, mereka juga kami latih kemampuan bahasa tadi, asing tadi. Kan tentu bekal mereka untuk persiapan menyongsong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus ini. Edukasi di bidang bahasa maupun tadi sektor di luar dunia pendidikan mereka, masalah hospitality, keramah tamahan itu mereka akan bawa seterusnya. Itu yang hal positif yang kami dapatkan. Di samping itu juga anak-anak ini juga sudah dilihat pertumbuhannya oleh orang tuanya. Kami lihat sudah ada yang diantarin, sudah ada yang ditungguin. Di samping itu kami juga ITDC juga terus menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang tuanya. Jadi dengan banyaknya kesempatan kerja di Mandalika, jadi tekanan anak untuk mencari pendapatan lain ini bisa berkurang. Itu yang menjadi harapan kita. Mereka orang tuanya yang diberikan kesempatan kerja melalui sektor-sektor yang ada di kawasan Mandalika, baik yang disiapkan oleh ITDC maupun oleh pelaku usaha atau investor. Mereka orang tuanya bisa bekerja di sana. Sedangkan anaknya sendiri kami harapkan untuk terus bisa berkembang di MCLC ini untuk mendapatkan pendidikannya lebih baik. Berarti gini, kayak temuan lapangannya dari Mas Wawan dan teman-teman tuh kayak misalnya ekonomi, ya kan, mau belajar bahasa asing lah gitu. Berarti udah ditangkap dong sama ITDC gitu ya? Oke. Berarti sebenarnya aturannya itu sudah nggak ada alasan lagi untuk anak-anak terjun berdagang di situ, ya kan? Tapi ini temuannya masih ada gitu yang saya lihat. Apakah emang dalam arti begini, dari LPA, ITDC dan juga teman-teman NGO yang lain tuh, apakah ini ketidaktahuan saya ya, apakah tetap mengizinkan anak-anak ini untuk berdagang gitu? Dalam arti bukan mengizinkan sih ya, ini kan terlepas dari ya anak-anak sekolah lah gitu ya. Apakah atau gimana gitu? Karena kayak saya bilang tadi ternyata masih ada gitu, program ini udah jalan tapi masih ada lagi yang itu berdagang juga gitu gimana? Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang menginginkan itu, Mas. Jadi terbentuknya MCLC ini pun itu adalah salah satu upaya gitu kan, satu langkah begitu kita untuk bagaimana sih kita alihkan kan perhatiannya begitu kan di situ. Cuma memang kalau kita memang mau tuntas ya kita harus dari hulu hilir gitu kan. Jadi harus sama-sama dong harusnya. Ya harus sama-sama. Jadi apa yang kami lihat ya di LPA ini bahwa masyarakat pada umumnya ini atau government ya itu hanya memberatkan tanggung jawab anak ini ya kepada dinas anak atau ya. sosial saja gitu. Padahal LPA bukan dinas, Mas. Oh iya. Jadi berdiri sendiri kita. Jadi mungkin harapannya semua ini menjadi perhatian bersama begitu, tidak hanya di dinas-dinas terkait saja. Jadi semuanya gitu entah itu dinas kesehatan, pendidikan, sosial, mau PUPR juga, semuanya, mau dinas PDAM, pokoknya semua kalau bisa itu harus ada konsen terhadap anak-anak ini. Nah jadi harapannya sih Mas, jadi besok ini ada perda atau aturan memang yang dibuat untuk membatasi ini. Jadi mungkin akan masih jauh ya, mungkin kalau kita stop totally. Ya panjang tuh kayaknya. Panjang mungkin itu, paling tidak ada aturan jam malam lah mungkin. Ada pembatasan jam malam harapannya begitu kan dari kami. Jadi misalnya ada perda yang turun, nanti tentunya perda ini harus dijalankan. Eksekutornya biasanya kalau nggak salah Pol PP ya, eksekutor untuk sebagai penegak perda ini. Jadi diharapkan nanti paling tidak gitu adalah perdanya, kemudian nanti perdanya dijalanin nggak? Kami LPA siap untuk mengawal itu kan, tapi kami ya juga perlu tangan-tangan yang lain. Iya dong, nggak bisa sendiri dong ya. Sendiri. Nah, tentunya tidak semerta-merta langsung kita eksekusi di lapangan, misalnya langsung angkut aja misalnya ketika perda itu ya tentunya ada sosialisasi dulu ke
paling tidak ke orang tua si anak ini, mungkin ke pemerintah desa. Kita duduk bareng ngopi lah istilahnya kan, bahwa Pak Ibu, niki lo ada aturan sekarang dari bupati misalnya pemerintah bahwa kenapa lo kita membatasi jam malamnya misalnya karena ini. Kadang yang kita lihat kan ketidaksetujuan seseorang ini karena pengetahuannya kita sama dia tuh berbeda. Beda ya. Ya. Benar. Sudut pandang kita belum sama gitu kan. Jadi di sana dia melihatnya biar cari duit, biar bisa bahasa Inggris, tapi dia lupa bahwa hak anak ini udah terenggut gitu loh. Iya. Dengan dia begadang misalnya itu ada potensi bahaya yang justru mengurangi potensi anak ini di masa depan di masa gitu depan kan. benar. Nah, mungkin hal-hal semacam itu perlu disinkronkan ya mungkin sama orang tua atau masyarakat gitu kan yang masih menjalankan praktek itu maksud saya. Ya mungkin itu tadi sudut pandangnya kita belum sama. Iya. Berarti harus menyatukan persepsi dulu ya sama masyarakat di sana gitu ya. Iya. Setelah oke, misalnya baru nih kita jalankan perdanya gitu kan. Kalau ada yang melanggar kan udah sepakat berarti siap di ini dong dihukum. Iya, dijalani dan dihukum Jalanin ya. dihukum Oke, gitu oke, kan. oke. Paling enggak anak-anak ini nanti melihat bahwa sudah ada aturan sekarang. Beneran aturannya ada dan memang ada yang dihukum nih gitu kan. Ya, shock terapi lah gitu tadi ya. Shock terapi lah gitu kan. Tapi gini, tadi kan kayak dibilang sama Mas Wawan gitu ya, ada salah satu desa yang emang seperti itu gitu ya. Yang kayak tadi kan Mas bilang ada desa yang bukan sumber lah ya. Mayoritasnya Mayoritasnya dari warganya dari situ. Dari warganya dari situ. Nah, itu. Nah, ini ITDC ini. Itu masuk wilayah ITDC itu gimana? Masuk Pak ya. Wilayah itu. Ya, kalau di kita ada 6 desa penyangga. Desa penyangga gitu ya. Nah ini kan ITDC kan selaku pengelola wilayah situ gitu ya. Apakah udah sempat di sounding gitu ke pemerintah desanya gitu ya? Kayak misalnya ini gini loh gitu. Ada nggak gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Memang permasalahan penanganan anak berjualan ini memang tidak bisa diselesaikan hanya beberapa pihak. Ini perlu kerjasama semua pihak. Jadi perlu gotong royong karena ada aspek orang tua, ada aspek anak-anak, ada aspek secara kewilayahan juga. Nah ini menurut hemat kami perlu kerja bersama. Yang terpenting adalah bagaimana membangun pengertian dan kesadaran dari orang tua dan anak itu sendiri. Sehingga untuk membangun kesadaran ini perlu dilakukan secara sistematis. Mulai dari sisi aspek regulasi di tingkat pemerintah, daerah, gitu ya. Selanjutnya ke pemerintah desa dalam bentuk awik-awik, dan juga sampai implementasi dan sosialisasi dan implementasi tadi. Hal ini sudah kami laksanakan bersama dengan forum kepala desa karena kami juga memiliki ruang forum komunikasi setiap bulan yang kami membahas isu-isu ini, juga kami terus angkat hal ini. Kami juga mengambil contoh dan metode yang kami implementasikan baik di Nusa Dua maupun di tempat lain, bahwa salah satu tadi bagaimana kita membangun kesadaran wisata, kesadaran hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses ini yang perlu kita percepat, kita perlu lakukan secara masif. Pembatasan jam beroperasi, jam praktek mereka juga perlu kita lakukan karena tanpa adanya kesadaran tadi, hal ini tidak bisa akan cukup lama, perlu waktu kita untuk melakukan pengurangan dari praktek ini. Nah, tetapi apabila hal ini sudah dilaksanakan secara sistematis dan bergotong royong, kami yakin itu bisa lakukan secara cepat. MCLC ini salah satu upaya, tetapi upaya lain juga perlu kita lakukan agar terjadi titik temu sehingga pada suatu waktu, batas waktu tertentu, hal ini sudah bisa kita kurangi secara signifikan. Sehingga anak ini mendapatkan haknya yang ideal, menjadi seorang anak tumbuh berkembang dengan baik, dengan pendidikan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang juga cukup baik seperti itu. Iya juga sih ya, kalau mau dibilang nggak bisa hanya satu program dari ITDC aja, MCLC itu aja ya, harus ada program lain dari ibaratnya dari stakeholder lain dong gitu. Karena kalau
ITDC nggak bisa mencakup semuanya juga kan, walaupun mungkin selaku pengelola wilayah di situ gitu ya. Ya makanya benar juga sih kayak yang saya bilang, ternyata program ini udah jalan, tapi saya masih temukan yang jam 9 malam baru ternyata Mas Wawan bilang masih pagi tuh Mas. Bahkan ada yang saya pikirnya pulang loh mereka. Ternyata bukan gitu. Bukan, baru jalan tuh. Itu baru jalan ya. Oke, ini kalau misalnya ke ini, apakah udah gitu kayak misalnya ke pemerintah daerah gitu udah sempat di sounding itu kan tentang ini? Tentu hal ini juga sejak 2008 kami kebetulan saya dari sejak awal mendampingi pembangunan Mandalika mulai serah terima dari Kementerian Keuangan ke ITDC. Kami sudah memetakan permasalahan ini dan hal ini juga kami lakukan penyampaian pembahasan atas temuan-temuan yang kami lakukan kami temukan di lapangan mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat pun. Sehingga beberapa kali ada program-program yang menyasar pada daerah-daerah tertentu yang memang dia anak ini berdomisili dan sudah dilakukan beberapa kali intervensi. Nah, tentu intervensi ini ataupun program-program yang diimplementasikan ini harus berkesinambungan agar merubah mindset ini ataupun kebiasaan ini kan berjualan ini kan jadi sebuah kebiasaan dan ada saling pengaruh mempengaruhi. Ketika anak A mendapatkan penjualan lebih, dia akan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Ketika teman lainnya bisa membeli sesuatu yang lebih baik, handphone, mereka semua akan datang. Nah, ini memutus hal ini perlu waktu dan perlu kerjasama bersama dan perlu kesinambungan yang secara signifikan dan masif dilakukan oleh semua pihak. Dengan bergandeng tangan saya yakin hal ini bisa. Tentu sama halnya ketika kita bicara pengembangan Mandalika, ketika kami masuk banyak yang tidak percaya. Tetapi dengan program yang terstruktur, tersistematis, tahap demi tahap, semua masalah bisa kita selesaikan secara bertahap. Nah, apalagi hal ini ketika kita sepakat bersama-sama, ayo kita bergandengan tangan menyusun sebuah program yang ideal untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kami yakin hal itu bisa dilaksanakan bersama-sama, tidak hanya oleh ITDC, juga oleh stakeholder lainnya juga. Pak Pari minum, silakan diminum dulu. Terima kasih. Bener kata ini ya, kata orang tua zaman dulu lah gitu ya. Sekolah aja dulu gitu, gak usah kerja, gak usah mikirin uang. Karena kalau kita udah kerja, kuliahnya berantakan. Jadi ternyata emang itu psikologi of money itu, jiwa konsumtif manusia tuh ada di situ gitu. Ada kepuasan ketika bisa memiliki sesuatu itu, akhirnya orang lain ngelihat, akhirnya following juga kebiasaan itu dan akhirnya makin banyak gitu ya Mas ya. Ya, jadi ngalamin juga berarti Mas ya. Iya. Biasanya di semester akhir tuh. Dilema biasanya. Udah semester akhir, aduh nggak ada penghasilan nih, orang tua harus biayain yang ini, kerja dapat uang jadi lupa kuliah. Makin mundur, makin molor ini skripsiannya. Jadi ada candaan Pak, semua mahasiswa yang kerja saat semester akhir tuh jadi mapala semua. Iya. Mahasiswa paling lama. Iya, benar Pak. jadi mapala. Kayak Mas Wawan sama juga. Sama. Jadi prodi saya paling menyumbang paling banyak DO dulu Mas. Oke. Apa? Teknik? Seni desain. Oh, seni desain. Oke. Di kafe bukan? Iya, jurusan seni desain. Oke. Lebih banyak menyumbang. Paling banyak menyumbang. Iya. Itu emang seniman agak inilah. Kan lebih baik cepat doa ceperan Mas. Itu deh kan, itu kan sama juga kan kayak misalnya anak-anak zaman sekarang gitu, yang terjadi lah gitu kan ya. Karena mungkin lihat teman-temannya, satu mungkin karena faktor ekonomi. Oke, kita nggak bisa menutup kemungkinan ya soal ekonomi nih bisa jadi hal untuk ya seperti itulah, terpaksa terjun gitu kan ya. Kemudian karena faktor ekonomi disuruh juga tadi gitu ya. Terus teman-temannya ngelihat, akhirnya teman saya udah bisa beli ini nih kayak gitu. Nah, itu tadi psikologi of money tuh, jiwa konsumtif orang tuh akan seperti itu, akhirnya melupakan pendidikan yang penting sebenarnya. Itu yang kita temui di lapangan ketika awal-awal kita merintis MCLC ini juga seperti itu. Ketika anak-anak sebagian ikut MCLC, temannya yang lain pas lewat terus digodain teman-teman dan itu juga tantangan. Itu juga tantangan tersendiri yang kami hadapi. Di samping itu
juga bercerita ketika anak itu datang di hari ini, besok kami cek nggak datang, besoknya lagi nggak datang, kami tanya seperti tadi alasannya takut karena harus bekerja atau berjualan untuk bisa membantu orang tua. Nah itu juga tantangan tersendiri. Tapi gini, temuan lapangannya gitu ya, misalnya yang mungkin dari LPA gitu ya, mungkin yang sempat survei. Penghasilan rata-rata orang tua mereka itu berapa sih? Atau mungkin pekerjaan utama orang tua mereka itu apa sampai anak juga terpaksa harus terjun gitu? Apa ya? Jadi beberapa yang saya tahu sih beberapa ada yang jadi guide, Oke. ada yang jadi penjual asongan juga, ada yang nggak kerja, gitu. Yang kerjanya nyuruh anak kerja mungkin ya? Iya, kayaknya. Iya lagi. Kayaknya ya. Kayaknya Tapi ya, kayaknya. ini masih karena yang berdasarkan yang saya lihat aja, jadi belum data konkret yang benar-benar survei gitu ya. Kemarin itu cuma hanya terbatas di klasifikasi anak aja. Oke. Kita perlu lagi mengadakan survei-survei lain. Iya. Kalau menurut saya nih ya, ini asumsi saya pribadi aja nih ya. Keterlaluan sih bapaknya kalau misalnya nyuruh anaknya kerja gitu. Oh, dia anaknya suka kok, dia bilang. Ya nggak bisa lah kayak gitu, nggak bisa lah karena suka gitu. Sama aja kayak misalnya, ya nggak bisa sama gini. Oke, pendidikan tuh penting. Terus semua fase pendidikan dilewati oleh anak gitu. Bahkan sampai mengambil jam istirahatnya misalnya nih ya. Alasannya ya karena yang suka. Ya kamu mengambil hak istirahat dan main anak-anakmu dong, bukan hanya karena suka kan. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Menurut saya kan kayak gitu kan. Harusnya sih dari orang tuanya sadar juga sih, situ bapaknya situ yang cari uang bukan anak. Iya kan. Jadi kadang mereka lupa mas, orang tua ini kan, bahwa memang beberapa ada saya punya kawan, jadi dulu dia di Kuta itu emang penjual pedagang asongan dulu, istilahnya jualan ya, sukses sekarang. Oke. Tapi itu kan dulu mas, istilahnya zaman persaingan kerja nggak Masih sedikit lah ya, masih sedikit ya. Jadi masih sedikit yang bisa bahasa Inggris dulu kan, mungkin dia lulusan asongan, istilahnya kan pengalaman itu. Jadi dia memang lebih bagus bahasa asingnya, jadi mungkin di situ dia dapat skill, kemudian keterima di hotel gitu kan, sekarang sukses. Nah itu menjadi acuan dari beberapa adalah orang tua yang mengacu ke situ, jadi role modelnya. Oke. Tapi dia lupa sekarang bahwa kita lihat misalnya di medsos bahwa paling enggak syarat untuk kerja aja harus ada ijazah S1. Iya. Nah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu S1 bandingin sekarang Iya, banyak sekali banyak sekali. Bahkan S2 loh sekarang. S2. S1 banyak sekali yang nganggur, masih banyak nganggur. Udah harus pakai ijazah, habis itu usia lagi. Usia. Belum lagi segala macam IELTS nyata ya segitu lah gitu. Nah, jadi jangan salahkan kalau nanti misalnya yang bekerja di Mandalika ini ya orang-orang dari luar Lombok. Iya, karena kan gini kan. Ini bukan isu baru sih sebenarnya ya. Ini bukan isu baru ya. Dari bandara deh. Oh iya. Iya, dari bandara juga isunya sama. Kenapa tidak menggunakan tenaga lokal? Iya kan? Terus dari ITDC pun juga Mandalika pun juga sama. Kemudian MotoGP. Iya kan? Kenapa enggak pakai, pada akhirnya kan apa istilahnya yang di pinggir-pinggir lapangan itu? Marshal-nya kan akhirnya kan dikelola dari orang lokal kan itu. Ya kalau misalnya SDM kita belum mampu kan kita nggak bisa paksa gitu kan. Itu mungkin yang dilupakan sama orang tuanya itu mungkin ya. Iya, seperti tadi Mas, belum sinkron nih. Sudut pandang kita sama mereka ini betul. Belum sama. Kesadaran dan pengertian dari orang tua ini yang sangat penting perlu kita bangun. Bagaimana kebutuhan pendidikan jangka panjang itu lebih penting daripada pendapatan uang dari proses itu saat ini. Itu yang perlu kita bangun, bahwa tidak cukup sampai di sini kebutuhan ke depan di bidang dunia kerja itu dan kesempatan kerja itu. Ketika masih mereka bergumul pada proses ini, maka kesempatan tahun berikutnya ini sangat susah didapat. Banyak kompetisi, pendatang, dunia pendidikan juga semakin maju. Syarat untuk mendapatkan kerja juga semakin banyak, semakin kompleks. Nah ini yang
perlu kita bangun kesadaran masyarakat kita bahwa tidak sampai di sini loh proses sebuah kehidupan ini gitu. Nah itu yang perlu menurut hemat kami perlu kita bangun bersama. Nah mungkin juga kami juga dalam proses-proses pengembangan di Mandalika, kami juga mengajak stakeholder kunci seperti misalnya peran dari tuan guru, peran dari tokoh adat, kepala desa juga kami ajak untuk memberikan himbauan, edukasi bagi tidak hanya kepada anak-anak ini tapi orang tuanya juga sebagai kepala keluarga. Nah ini juga sangat penting. Kami juga bagaimana kami juga bangun melibatkan masyarakat dalam pementasan budaya agar kegiatan ini bisa beralih kegiatan seni budaya gitu sehingga ada upaya lain selain MCLC ini untuk memperluas lagi upaya kita dari dalam membangun SDM kita ini seperti itu. Kami sudah mulai melakukan pembinaan ke sanggar seni agar anak-anak ini bisa berlatih secara intens di sana, dan kami ajak mereka juga pentas pada kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan seperti itu. Karena yang saya percaya itu kayak gini misalnya, sekolah itu bukan hanya soal nilai, tapi soal bagaimana cara berpikir. Iya, sama kayak kuliah gitu ya. Kuliah itu bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan, tapi cara berpikirnya itu kan yang perlu dibentuk gitu kan. Itu kelihatan kok sebenarnya. Kita akan bertemu dengan yang sorry ya, maksudnya yang hanya SMA gitu ya, sama yang lulusan S1 itu. Bukan hanya soal jenjang pendidikan, tapi cara berpikirnya itu beda gitu. Makin tinggi pendidikannya, makin tinggi cara berpikirnya. Makin luas. Iya, makin luas gitu. Itu kayak misalnya kayak kayak pengambilan keputusan dan sebagainya, strategi dan sebagainya itu ada di situ di bangku kuliah gitu ya. Terus untuk ini Pak Pari ya, ini sampai dengan saat ini dari pemerintah daerah itu gimana? Dari pemerintah daerah kami sudah sempat bertemu juga perihal ini, sudah ada upaya-upaya juga koordinasi dan komunikasi melalui forum rapat koordinasi yang kita laksanakan baik dari pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas terkait dengan desa, bagaimana kita menyelamatkan anak kita ini melalui program MCLC maupun program-program atau upaya lainnya yang bisa mengurangi kegiatan ini, mengalihkan mereka untuk bermain dan belajar. Nah, informasi yang kami dapatkan, concern dari pemerintah juga sudah mulai sekarang, dan kami sudah sampaikan bagaimana kita menjembatani antara kebutuhan kita saat ini di Mandalika dan sekitarnya, karena kegiatan anak berdagang ini tidak hanya di dalam delineasi KEK tetapi juga daerah penyangga dari kawasan kita juga ada seperti di Kute Barat, di wilayah perempatan Kute ini juga ada kegiatan seperti itu. Nah, kami menyampaikan dan menggugah sense of crisis-nya bahwa ini sesuatu yang apabila dibiarkan ini menjadi masalah kita ke depan. Tidak hanya masalah ke depan tapi masalah citra saat ini juga. Nah, mulai dari sana sudah mulai ada komunikasi dengan kita. Bahkan kami sudah mendapatkan juga melihat juga bahwa dari pemerintah desa sudah mulai turun juga melakukan pengecekan seperti yang disampaikan tadi Mas Wawan, bahwa akhir-akhir ini anak-anak itu melakukan kegiatan tadi di minimarket itu menunggu dan meminta dibelikan sembako dan lain sebagainya. Itu juga sudah dilakukan penertiban. Nah, kalau kami ingat di beberapa tempat contoh yang kami lihat, pembatasan jam kegiatan itu juga melalui dunia pendidikan. Kami juga sudah sampaikan melalui dinas terkait bagaimana Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di seputaran Mandalika ini mengedukasi anak-anak kita semua bahwa ketika jam sekolah ya harus sekolah. Ketika jam yang sudah harus beristirahat kembali pulang ya harus kembali pulang. Tidak lagi melaksanakan praktek berjualannya di luar. Apalagi seperti tadi. Saya sendiri tinggal di Mandalika. Saya melihat langsung bahwa anak-anak itu sampai di atas jam 12 itu masih larut ya. Nah ini perlu kiranya gandeng bersama pemerintah daerah melalui dinas pendidikan
melalui dinas sosial maupun instansi-instansi yang terkait ini juga harus kerjasama kita. Kami yakin pemerintah pusat juga sangat mendukung program ini apabila hal ini bisa kita sambungkan program baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ITDC dan stakeholder lainnya bersatu padu menyepakati upaya-upaya program yang kita susun bersama. Saya yakin itu bisa kita minimize kegiatan ini lebih cepat. Oke. Menyambung dari Mas Wawan tadi ya, kayaknya perlu kayaknya untuk misalnya dilakukan operasi gitu, operasi jam malam untuk anak-anak mungkin ya. Apa memang sudah ada sebelumnya? Belum ada. Jadi kita perlu satgas nih Mas. Nah, ya ini dia nih. Perlu nih ya. Gimana? Jadi kita perlu satgas sebenarnya. Jadi kalau dari sudut pandang kami ini sudah termasuk Eksploitasi nggak sih? eksploitasi juga. Kemudian sudah apa istilahnya? Sudah urgent nih sebenarnya. Jadi kalau mau serius, mari kita buat satgas. Sekalian aja gitu ya. Sekalian. Gitu. Jadi satgas. Jadi jangan hanya COVID aja yang dianggap serius. Iya benar. Karena iya serius loh. Kayak misalnya gini, ini kan anak gitu ya. Anak ini usianya masih anggaplah 8 sampai dengan 10 tahun gitu ya. Sampai 14 tahun ya. Dia ini yang bakal nanti meneruskan gitu. Apalagi kan jelas Indonesia Indonesia Emas 2045 ya jelas dong. Masa iya di tahun 45 nanti kita mendapatkan generasi yang seperti ini gitu. Saya sorry pendidikannya kurang gitu atau kayak gitulah kayak gitu. Kayaknya perlu sih bener satgas itu. Jadi biar apa istilahnya mengobati stigma-stigma masyarakat tentang LSM atau NGO ya. Jadi kita nggak hanya ngeritik, kita kasih solusi nih Mas. Nah ini langsung nih. Ya kan? Pak kasih solusi nih Pak. Jadi kita nggak hanya ngeritik, bisanya ngeritik aja. Mari kita buat satgas, ya kan? Siapa aja, ya kita duduk bareng dulu, ya kan? Satgas istilahnya berserius nih. Nanti berapa elemen ya nanti, gitu kan? Iya perlu kayaknya kayak misalnya dari ITDC, Ya, ITDC misalnya selaku pengelola gitu. Terus pemerintah daerah, Pemda, pemerintah desa juga gitu, dinas terkait yang kepala dusunnya ya, dinas sosial yang bisa gitu ya. mengidentifikasi anak ini orang tuanya siap. Ya, kayak misalnya gini, oke, tidak bisa kita hentikan sepenuhnya kegiatan berdagang ini misalnya ya gitu. Tapi setidaknya di jam-jam yang sudah ditentukan gitu. ya, Kayak misalnya tetap anak-anak ini mendapatkan hak pendidikannya bersekolah gitu ya. SD sampai kelas 6, SMP, SMA gitu. Setelah itu ya berikan waktu istirahat atau mungkin dia memang mau berdagang entah dari sore sampai mungkin batasnya jam 9 atau jam berapa gitu. Dan di atas itu patroli. Kalau ketemu tangkap gitu. ya. Memang ujungnya adalah regulasi di pangkalnya nanti turunannya adalah sosialisasi dan sosialisasi secara masif dan terstruktur dan terakhir itu memang satgas. Iya, penegakan Ini yang memang juga melibatkan seluruh stakeholder yang mengikuti dari proses regulasi sampai dengan implementasi sosialisasi tadi sehingga kita memiliki satu langkah dalam pelaksanaannya seperti itu. Oke. Izin Bapak Bupati Lombok Tengah. Ditolong ditangkap ini ya. Ya mudah-mudahan lah karena kan ya Lombok Tengah lah yang senternya inilah ya untuk Mandalika ini gitu ya. Ya perlulah untuk itu dibentuklah segera mungkin satgasnya, kemudian dibuat aturannya. Nah, nanti dijalankan lah kayak gitu ya. Saya berharap sih ketika entah ini akan berlakunya tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Jadi ketika saya ke sana gitu. Ini saya kan warga Mataram ya, warga kota Mataram ya. Suatu waktu kalau saya ke Mandalika gitu udah hendak menemukan gitu di jam malam ada anak-anak keluyuran sambil bawa tentengan dagangan gelang dan sebagainya gitu. Paginya mereka bersekolah dan sebagainya. Saya berharap sih gitu sih. Ya, kemarin sih Hari Anak sempat ketemu sama beliau, Pak Bupati kemarin. Cuma beliau alhamdulillah atensi. Jadi mari kapan kita duduk bersama kata beliau. Oke. Jadi tinggal tunggu undangan beliau. Oke, berarti sudah ada pintu masuknya. Pintu masuk. Oke, udah ada sambutan. Berarti dari Pak Pari bersama teman-teman ITDC siap berarti ya? Ya, kami sangat mendukung untuk kemajuan daerah kita. Oke. Mas Wawan dari LPA aman? Siap. Aman. Aman. Oke. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin dari Mas Wawan sama Pak Pari? Oke. Kalau dari kami, mari kita bersama-sama menyadari bahwa permasalahan ini perlu kita sikapi bersama dengan semangat gotong royong. Kami yakin gotong royong seluruh pihak stakeholder kita
kami yakin permasalahan ini bisa kita antisipasi karena kami yakin kita punya ada tradisi dengan kerjasama itu bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Terima kasih. Oke, Mas Wawan? Ya, mungkin dari saya kita tidak bisa menyelamati seluruh anak di Indonesia ini ya. Cuma paling tidak kita bisa menjadi bagian dari agen perubahan untuk masa depan Indonesia yang keren. Oke, makasih Mas Wawan. Siap. Tepuk tangan. Pak Fahri, makasih. Teman-teman, makasih. Oke. Terima kasih juga Mas. Sampai jumpa